selamat datang. Boleh langsung aja kali ya perkenalkan nama, Perkenalan dulu ya. fakultas, prodi, angkatan dan asal kota. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Fahira Gustina Zahra. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi S1 MBTI angkatan 2023. Asal aku dari Tasikmalaya. Orang Tasik kamu ya? Iya. Oke, Fahira. Fahira tadi jurusan apa? MBTI. MBTI. Oke. Fahira lagi sibuk apa nih sekarang? Aku lagi sibuk kuliah aja sih kebetulan sama nyoba Tanjidor ini. Berarti organisasi lain gitu Enggak, ada nggak ikut? ikutan. Oke. Terus kenapa sih pengen daftar Tanjidor? Karena berawal dari ketertarikan aku dulu sih, karena aku suka kayak entertainment, aku juga suka ngomong depan kamera, aku suka foto-foto, bikin konten. Jadi itu alasan utama aku buat nyoba Tanjidor. Selain itu juga aku pengen bangun personal branding aku di sini. Personal branding apa yang pengen kamu bangun di Tanjidor ini? Nunjukin kalau aku suka konten-konten gitu loh, buat konten-konten Kak, sama pengen belajar gimana sih cara bikin konten yang baik, dan pengen tunjukin kalau apa ya, aku expert di bidang itu gitu. Oke, nice. Kesibukannya apa nih sekarang? Kuliah aja. Oh kuliah. Iya. Di luar? Apa? Di Kalau luar di luar, kuliah? Di luar gak ada. Ya. Kalau misalnya sekarang berarti pertama kali ikut audisi gitu ya? Iya, sebelumnya aku pernah ikut hima juga. Oke. Tahu BA ini dari mana? Dari TikTok, dari Instagram. TikTok. Terus ada teman aku juga yang daftar di sini. Menurut kamu BA itu ngapain sih? Terus apa sih manfaatnya buat kamu? BA itu nunjukin ke orang-orang kayak nge-branding Telkom University ini, dan bikin Telkom University ini jadi unik di bawah sebuah konten gitu loh Kak. Gitu. Oke. Fahira, aku mau tanya. Kalau misalnya nih kita jadi Tanjidor, kita kan pasti akan ada possibilities untuk lebih dikenal sama orang-orang gitu ya. Nah terus gak jarang juga ada orang-orang yang gak suka sama kita nih. Terus gimana sih cara kamu bereaksi dengan hal tersebut gitu? Beraksi dengan orang-orang yang gak suka sama aku. Yes, betul banget. Mungkin aku gak akan mempengaruhi itu, pasti kayak kepikiran, tapi aku bakal terus berkembang, terus nunjukin bahwa aku bisa loh, aku gak kayak orang-orang yang nge-hate komen-komen itu gitu. Oke. Kalau kamu mungkin? Oke, tadi kan bilang tuh udah pernah lihat konten-kontennya, terus lihat banyak hal-hal unik yang diangkat gitu ya. Nah kalau someday misalkan ternyata Fahira masuk, kira-kira hal unik yang mana lagi yang mau Fahira coba buat dalam sebuah konten terkait Telkom University? Buat khususnya sih belum kebayang ya Kak, tapi aku pengen ngasih konten-konten yang bermanfaat dan inspiratif buat Telkom University, khususnya buat mahasiswa dan mahasiswinya gitu. Oke. Contohnya apa tuh? Apa ya, konten yang bermanfaat mungkin kayak Tenang aja Fahira, tegang banget. Tenang. Atau mungkin konten yang biasa kamu bikin, tapi kalau konteksnya ditarik ke Telkom University, ada nggak kira-kira? Bisa dihubungin kan kamu suka makeup ya? Kira-kira oh iya lanjut aja, misalnya kayak tentang makeup itu perlu nggak sih buat ke kampus atau gimana gitu? mungkin kayak Get Ready With Me kali ya Kak. Oke. Bisa aku ituin sebelum Get Ready With Me sebelum ke kampus. Terus tunjukin di Telkom University itu kayak gimana aja gitu. Iya betul, make up sebelum ke kampus kali ya. Terus kalau make up kelas pagi misalkan kan nggak menurut mungkin Fahira, lama ya. Kita sebagai perempuan nih harus make up nggak sih ke kampus? Pandangan kamu bukan benar atau salah sih gitu?
Sebenarnya kalau buat aku pribadi itu lebih kayak kepuasan diri sendiri sih Kak. Soalnya itu kan balik lagi kayak kita pengen tampil menarik untuk diri kita sendiri gitu di depan orang-orang. Iya. Menarik tuh ya, kayak make up kelas pagi gitu Iya. kan nggak Ide mungkin. konten baru Kak Ce, bisa nih. Yang aku tahu kan make up lumayan lama ya. Iya. Kalau kelas jam 7 kan nggak mungkin make up dari jam 5 misalkan. Bisa jadi Kak. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh. Gitu. Oke. Kang Daris dari jam Kang 5 Daris. katanya make up. Iya, mau review produk sih Kak. Oke. Boleh. Boleh. Menarik. Siapa yang mau di make upin? Hah? Oh, review. Nggak akan cukup. Cukup waktunya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahira. Di sini aku mau review sedikit tentang makeup keseharian aku dan makeup yang aku rekomendasiin. Nah, pertama sebelum aku pakai makeup, aku pakai primer. Primer tuh buat apa sih? Ini tuh buat pondasi sebelum pakai foundation atau pakai cushion. Nah, dia juga bisa bikin si muka kita tuh lebih halus dan dia bikin after makeupnya lebih flawless. Nah, abis itu aku juga pakai cushion. Aku pilih cushion finishnya Dewy karena menurut aku cushion finish Dewy ini bisa bikin make upnya terlihat lebih natural. Tapi itu balik lagi ke skin type masing-masing orang. Nah, abis itu aku lanjut di set. Kalau udah pakai foundation, aku langsung set pakai bedak. Ini tuh bisa bikin makeup kita tuh tahan seharian karena dia bisa nahan minyak di muka juga. Nah, abis itu aku juga pakai eyeshadow, blush on yang bikin makeup kita tuh lebih look gitu, lebih kelihatan fresh sehari-hari. Nah, after semuanya udah kepake, foundation, blush on, concealer dan lain-lainnya, aku pakai setting spray. Setting spray ini bisa bikin makeup kita tuh nggak longsor, apalagi kalau kita kena matahari, apalagi kalau kita kena matahari panas-panasan kan itu bikin makeupnya cakey kayak gitu kan. Nah, setting spray ini bisa ngebantu kita buat lebih terlihat fresh gitu. Udah deh. Yeay, jangan lupa di check out. Ini Taufik mana nih Taufik nih? Taufik. Ini kalau ketemu Taufik udah ya. Keren banget ya, kamu tadi pembawaannya nyantai, enak gitu ya. Suaranya juga enak banget ya. Suaranya enak banget nih. Sangat you. Betul. Bener gak ya Pak ya? Suaranya enak banget ya. Enak banget. Terus tadi menarik ya. Entah di teman-teman yang memang bermake up gitu ya, memang ada istilah make up longsor tuh. Jadi Makanya kayak ada ya? keringatan gitu Iya. Pak. Jadi Itu kita, keren itu untuk konten-konten ya, ada begitu. ya? iya jadi longsor gitu. Something that kayak cowok nggak akan ngerti. Oke, ada Kak Ada Daris ternyata istilah itu ya. Baik. Oke, mungkin dari aku ya, aku pengen tanya gitu kan. Pasti kamu udah tahu lah ya istilah KOL, influencer gitu ya, atau ambasador gitu ya. Nah, dari ketiga istilah ini apa sih masing-masing perbedaannya dan persamaannya gitu ya? Menurut kamu, maksudnya masing-masing tiga istilah ini menurut persepsi kamu, KOL tuh apa, influencer tuh apa, ambasador tuh apa? Dari ketiga itu ada persamaan gak sih? Gitu. Menurut aku kalau buat influence tuh menarik orang buat tertarik nih sama produk ini gitu. Tapi kalau buat ambasador dia itu nge-branding suatu produk ke orang-orang. Persamaannya mungkin sama-sama menunjukkan suatu produk ini gitu, mengiklankan suatu produk ini gitu Pak, atau suatu mungkin kampus kan bisa dibilang mengiklankan si Telkom University kayak gitu.
Oke. Itu ya? Iya. Ya, Mas Armin sebagai dosen Digital Public Relation ada tambahan? Ya, pada dasarnya sudah dapat ya pemahamannya. Tinggal kalau kita ngomongin soal PR, ya yang harus kita perhatikan adalah pesannya. Ya, pesan harus tersampaikan. Jadi nanti apapun konten yang diproduce, pesannya itu harus kuat. Kenapa? Karena pesan itu yang akan nempel di pikiran orang-orang gitu ya. Dan kemungkinan besar kalau pesan itu sudah nempel, nah akan terkonversi ke depannya. Oh, oke, ini udah pesan PR tentang Tellyunya udah bagus banget nih. Maka muncul keinginan, oh kayaknya mau deh masuk ke situ. Gitu. Jadi pesan saya sih itu ya, kalau mau membuat konten nanti pesannya, message-nya itu harus tersampaikan. Oke. Gitu Kak Daris. Oke, siap. Mantap. Ada lagi mungkin Kak Cece, Kak Amira, udah cukup ya? Oke, kalau gitu terima kasih Fahira, kamu udah keren banget hari ini gitu ya, udah sangat-sangat ekspresif banget gitu ya, terutama dengan style komunikasinya ya, Pak Armin lagi ya, Kak Armin, udah impresif buat saya juga dan buat rekan-rekan semua gitu ya. Mungkin itu aja, terima kasih kehadirannya, nanti kita kabarin ya. Good luck, semoga kamu lolos di Tanjidor Batch 4 ya. Ya, makasih. Terima kasih. Thank you ya.